Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah menonton video pertama saya dan juga telah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, segera subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video baru, kawan-kawan segera mendapat notifikasi dari channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang herd immunity. Untuk itu, tonton terus video ini sampai habis. Akhir-akhir ini istilah herd immunity ramai diperbincangkan, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Herd immunity dikabarkan bisa menjadi salah satu cara untuk menyudahi pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait herd immunity, kita harus lebih dulu tahu apa itu herd immunity. Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Kesehatan, herd immunity atau juga disebut dengan kekebalan kelompok adalah situasi di mana sebagian besar orang kebal akan infeksi dari penyakit tertentu. Semakin banyak orang yang kebal akan infeksi suatu penyakit tertentu, semakin sulit juga penyebaran dari penyakit tersebut. Dan ketika banyak orang kebal akan suatu penyakit, maka laju penyebaran dari penyakit tersebut akan terhenti. Herd immunity bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan vaksin. Seperti yang kita ketahui bersama, seseorang yang mendapatkan vaksinasi akan kebal terhadap sebuah penyakit. Ambillah sebuah contoh vaksinasi polio. Seseorang yang mendapatkan vaksinasi polio akan mendapatkan antibodi ataupun ketahanan tubuh secara spesifik dari virus polio tersebut. Suatu saat ketika ada virus polio menyerang tubuh seseorang, sistem imun dari orang tersebut akan langsung melawan virus polio tersebut, sehingga virus ini mati dan tidak sampai menyebabkan penyakit. Dengan begitu juga penyebaran dari virus polio tersebut bisa terhenti. Dengan begitu virus tersebut tidak bisa menyebar ke orang lain. Bayangkan bila hampir setiap orang secara bersamaan di dalam sebuah kelompok memiliki kekebalan tubuh yang sama seperti orang tadi. Tentunya kesempatan virus untuk menyebabkan penyakit dan menular menjadi sangat kecil. Selain dengan vaksin, cara yang kedua adalah dengan cara alami. Maksudnya, dengan semakin banyak orang yang terkena virus tersebut dan mereka berhasil pulih, secara teori tubuh mereka akan kebal terhadap virus yang sama. Dan juga tubuh mereka membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut jika kemudian hari virus tersebut datang menyerang kembali tubuh orang itu. Jadi, semakin banyak orang yang terpapar virus dan berhasil sembuh, semakin banyak orang juga yang kebal dan herd immunity pun akan terbentuk. Namun, terbentuknya herd immunity membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga memiliki resiko yang tidak kecil. Bisakah herd immunity menghentikan penyebaran virus corona? Sampai dengan saat ini, belum ada vaksin virus corona yang beredar di publik. Dan para peneliti pun masih melakukan pengembangan terhadap vaksin tersebut. Beberapa negara dan ilmuwan mengklaim telah menemukan vaksin virus corona. Namun sebelumnya harus dilakukan uji klinis dan persetujuan keamanan terlebih dahulu. Dan dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk melakukan hal tersebut. Tapi, sementara menunggu vaksin, kasus positif virus corona terus bertambah, baik di Indonesia dan dunia. Sehingga muncullah wacana seperti di Swedia, Inggris, dan Belanda untuk menerapkan herd immunity dengan cara yang kedua, yaitu cara alami. Namun, rencana ini dapat berakibat fatal karena akan menginfeksi sebagian besar penduduk yang ada. Dengan kata lain, korban infeksi virus corona akan sangat tinggi sebelum herd immunity tercapai. Menurut Kepala Penasihat Bidang Sains di Inggris, Sir Patrick Vallance, dibutuhkan setidaknya 60% total penduduk yang terinfeksi dari virus untuk mencapai herd immunity. Tapi akhirnya ketiga negara tersebut membatalkan rencana mereka karena resiko tersebut terlalu besar.
Bagaimana dengan Indonesia? Jika dilihat, tidak sedikit orang-orang yang rentan akan infeksi virus corona, seperti lansia dan juga mereka yang memiliki penyakit bawaan lainnya. Hal-hal itulah yang menyebabkan konsep herd immunity tidak sepenuhnya bisa diharapkan untuk menyudahi pandemi COVID-19 ini. Jika berbicara herd immunity, mungkin muncul pertanyaan, pernahkah ada wabah yang hilang karena diterapkannya konsep kekebalan kelompok ini? Jawabannya, ya, pernah. Pada tahun 2015 yang lalu, tepatnya di Brasil, ada sebuah wabah yang bernama Zika yang disebabkan oleh nyamuk. Dan penyakit tersebut sempat menjadi ancaman bagi masyarakat karena menyerang para ibu hamil dan membahayakan bagi janin mereka. Dan untungnya di tahun 2017 penyakit ini sudah tidak menjadi ancaman lagi bagi mereka. Karena setelah dilakukan tes darah, sekitar 63% penduduk dari mereka sudah pernah terinfeksi virus Zika. Dan akhirnya penyebaran penyakit tersebut terhenti. Walaupun sudah ada contoh di mana herd immunity secara alami ini berhasil, namun ini bukanlah suatu strategi yang tepat. Karena belum diketahui secara pasti berapa lama antibodi yang terbentuk di tubuh manusia untuk menghadapi virus ini akan bertahan. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, Ahmad Yuryanto menegaskan, pasien yang sudah sembuh bisa kembali terinfeksi. Dan hal itu pun terbukti dari laporan Wang Wei yang adalah presiden rumah sakit Tongji Cina. Beliau menyatakan hasil dari 5 orang pasien positif corona yang sudah sembuh kini kembali dinyatakan positif corona. Jika konsep herd immunity ini diterapkan di Indonesia, kemungkinan jumlah korban akibat virus corona di Indonesia akan bertambah. Karena fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia saat ini belum cukup memadai jika konsep ini diterapkan. Jadi intinya, konsep herd immunity ini belum cocok diterapkan di Indonesia. Dan sembari menunggu solusi tepat yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah, physical distancing tetap terus dijalankan dan juga menggunakan masker di saat kita berpergian, agar jumlah penduduk yang tertular bisa ditekan sampai masa pandemi ini berakhir. Namun saya optimis Indonesia pasti bisa melawan wabah ini dan segera terbebas dari pandemi. Nah, bagaimana tanggapan dari kawan-kawan mengenai konsep herd immunity ini? Ketik jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.